Chapter 1676, Enter the Hell's Gate. Bawa mereka ke pengadilan militer. Tang Wulin berteriak keras. Apa yang paling ditakuti militer? Angkatan bersenjata paling takut dengan pemberontakan. Para prajurit di hadapannya benar-benar menjadi terangsang secara emosional karena hasutannya serta bimbingan kekuatan rohaninya. Beberapa orang yang telah berbicara sebelumnya telah pergi ke arah gunung tanpa suara. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menjauh dari situasi dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia melintasi pasar umum dan berjalan ke jalan yang akhirnya menuju ke gunung. Dia harus melewati putaran inspeksi lain sebelum dia bisa bernapas lega. Anggota tim lainnya telah menyebar dan maju sejak awal. Tang Wulin telah menginstruksikan semua orang untuk pergi ke gunung terlebih dahulu ketika dia berjalan kembali ke kerumunan. Relatif lebih mudah baginya untuk pergi sendirian dibandingkan berada dalam kelompok. Sima Jinci dan Aruheng tetap tinggal bersama Ling Zichen, yang tidak takut mendapat masalah. Merekalah yang berteriak keras dan menyuarakan keluhan mereka sebelumnya. Suatu hal buruk telah berubah menjadi keuntungan mereka. Kehadiran mereka tidak akan ditemukan dengan mudah berkat pemberontakan internal yang pecah di bawah ini. Tang Wulin memimpin teman-temannya saat mereka naik gunung dengan cepat dan langsung menuju pintu masuk aula perang dewa. Seperti yang diharapkan, Shen Xing adalah pakar komputer. Dia mengubah pengaturan sistem jiwa internal seluruh korps tentara pusat sehingga Tang Wulin dan kelompoknya bisa maju tanpa terhalang. Semakin dekat mereka mendekati puncak gunung, semakin sedikit perangkat deteksi jiwa. Sebagian besar fasilitas Korps Angkatan Darat Pusat didirikan di bawah sementara yang lebih dekat ke puncak gunung milik Aula Perang Dewa. Status War God Hall jauh dari militer dan federasi. Akhirnya, mereka tiba di puncak tertinggi Gunung Barat. Ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Ketinggian itu adalah posisi standar dari garis salju. Dataran tertutup salju dari titik ini sampai ke puncak. Sesampainya di sana, Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mengingat semua jenis kenangan yang dia miliki dari tentara Dewa Darah. Dia berpikir tentang bagaimana dia berada di sisinya pada saat itu. Dia hanya bisa bertemu dengannya sesekali. Tapi dia masih bisa melihatnya. Berhenti. Anda akan memasuki wilayah War God Hall lebih jauh. Apakah Anda punya referensi? Sebuah bola logam tiba-tiba terbang turun dari langit dengan benda mirip probe yang melekat padanya. Itu berhenti tepat di depan Tang Wulin dan yang lainnya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Tidak penting untuk membuktikan identitas kita jika kita sampai pada titik ini. Kan? Menurut aturan Safe Harbor dari War God Hall, kita memiliki hak untuk ikut serta dalam tantangan. Aturannya telah diubah. Suara elektronik terdengar bergema dari bola logam. Dan tiba-tiba, ada suara sirene peringatan yang menusuk. Apa yang terjadi? Tang Wulin tidak dapat membantu tertegun sejenak. Ini berbeda dari apa yang digambarkan oleh Douluo tanpa hati. Menurut Douluo Hairless, mereka akan berada dalam batas-batas aula perang dewa segera setelah mereka melewati garis salju. Mereka seharusnya berhak memasuki tempat itu dan mengambil bagian dalam tantangan tanpa masalah. Mungkinkah mereka memasuki situasi yang berbeda? Di sisi lain, lusinan balok berteriak dari arah Korps Angkatan Darat Pusat mengikuti bunyi sirene peringatan. Balok diarahkan langsung ke puncak gunung. Suara elektronik terdengar bergema dari bola logam di depan Tang Wulin sekali lagi. Untuk menghemat masalah dan waktu, seseorang tanpa referensi identitas harus lulus ujian dari Korps Angkatan Darat Pusat terlebih dahulu. Kemudian, Anda harus berhasil mencapai puncak gunung dan memasuki aula perang dewa untuk memulai tantangan. Setelah mengatakan itu, bola logam tiba-tiba terbang lurus ke arah puncak dengan deru. Puncak tertinggi di Gunung Barat Mingdu adalah sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Dengan kata lain, mereka masih kira-kira 1.000 meter dari puncak saat ini. Untuk mencapai puncak, mereka harus mengisi jalan. Ayo pergi, teriak Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan perhitungan ini membuatnya kesal lagi. Kelompok itu tidak repot-repot lagi menyembunyikan basis kultivasi mereka. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menyerang langsung ke puncak seperti panah. Saat ia dihadapkan dengan puluhan Misha yang menembak dari bawah, Tang Wulin mengejek dengan dingin dan terbang ke langit dengan mengayunkan tubuhnya.
Sinar listrik biru ungu melintas melewati matanya. Dan dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kilat meledak dari tubuhnya. Itu adalah hutan penerangan. Itu adalah serangan jarak jauh yang berasal dari Thundercelap Netherfiend. Berdasarkan basis budidaya Tangwulin saat ini, jari-jari hutan petir cukup besar untuk menutupi sebagian besar wilayah luas di dekatnya. 3 Meisha terkemuka dari pasukan Meisha yang datang menyerang dari bawah adalah Meisha hitam. Namun, bahkan Meisha hitam langsung mendengar pekikan sirene peringatan. Petir akan menciptakan gangguan besar. Tidak peduli seberapa tepat kendali pilot atas mesin mereka. Meisha akan berada dalam masalah besar segera setelah sirkuit jiwa di dalamnya terpengaruh. Sebagai hasilnya, orang dapat dengan jelas melihat bahwa puluhan Meisha yang terbang dari bawah tersebar dan terbang dengan cara yang kacau setelah hutan petir dilepaskan. Tak satu pun dari Meisha yang berani mengisi ke dalam kisaran petir. Saat itulah siluet Tangwulin berkilauan saat dia menuju ke puncak seperti lembing. Jarak lebih dari 1000 meter hanya akan membutuhkan waktu sesaat bagi seseorang dengan basis kultivasinya dengan kecepatan penuh. Mereka tiba di puncak. Sebuah pintu besi besar dipasang tepat ke batu terbesar di gunung. Pintu logam itu benar-benar hitam dengan berbagai pola diukir pada permukaannya. Sebagian besar polanya tampak ganas. Beberapa mengambil bentuk binatang jiwa sementara yang lain adalah humanoid. Tangwulin tahu bahwa ini adalah gerbang neraka perang Dewa Perang. Mereka bisa memasuki War God Hall dengan mendorong pintu besar ini terbuka. Karena itu, pintu besar ini berfungsi sebagai ujian sendiri. Mustahil untuk membuka tanpa kekuatan 1500 kg. Biarkan aku yang melakukannya. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan maju dan menekankan tangan kanannya ke gerbang neraka seolah-olah dia membuka pintu rumahnya. Dia mendorongnya dengan mudah dan mengungkapkan ruang di dalamnya. Kelompok itu masuk satu persatu sebelum Meisha Korps Tentara Sentral bisa tiba. Mereka masuk ke aula perang dewa. Bang! Gerbang neraka ditutup. Tetapi kelompok Tangwulin sudah masuk. Pada saat itu, Meisha Korps Angkatan Darat Pusat baru saja terbang ke langit dan menatap dengan marah ke puncak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Mereka menjadi benar-benar tak berdaya. Setelah gerbang neraka tertutup, semua lingkungan mereka gelap pekat tanpa sinar cahaya untuk dilihat. Selamat datang di 18 tingkat neraka. Suara dingin sedingin es terdengar. Dan kelompok itu merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dilihat dari sensasinya, tanah itu tenggelam. Kelompok itu berkumpul. Dengan Ling Zichen dikelilingi di tengah. Tangwulin melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan setiap perubahan menit di lingkungan mereka. Kira-kira 10 menit kemudian, ada suara teredam dalam. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sekali lagi dan kemudian stabil. Tiba-tiba, rasanya lantai itu hilang. Tanah telah menghilang tanpa peringatan. Tangwulin telah siap. Kelompok itu mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengendalikan tubuh mereka secara serempak. Mereka melayang perlahan dan tidak jatuh secara instan. Mereka turun sekitar 30 meter dan mendarat di jaring besar. Tidak perlu khawatir tentang cedera bahkan jika seseorang jatuh lurus ke bawah. Mereka segera melihat lorong yang luas. Bagian itu lebarnya 20 meter dan tingginya 5 meter. Itu membentang ke depan sejauh mata memandang. Di kejauhan, mereka bisa melihat cahaya merah gelap berkedip-kedip samar. Tangwulin berjalan di depan dengan langkah panjang. Sebagian besar misinya sudah selesai saat memasuki War God Hall. Mereka berjalan 100 meter sebelum sebuah aula besar muncul di depan mata mereka. Aula itu berbentuk bundar dengan sirkuit jiwa yang rumit terukir di dinding dan lantai. Lampu merah berkedip yang mereka lihat sebelumnya dipancarkan dari sirkuit jiwa ini. Mereka semua berdiri dalam garis horizontal. Secara kebetulan, ada 10 orang berdiri di depan mereka. Dan jelas bahwa mereka sedang menunggu mereka. Di 18 tingkat War God Hall. Jumlah dewa perang sesuai dengan jumlah orang yang masuk untuk tantangan. Ini aturannya. Selain itu, kemampuan dewa perang yang ditugaskan akan ditentukan oleh basis budidaya penantang. Itu adalah situasi yang sangat langka untuk aula perang dewa untuk menerima 10 orang dalam satu tantangan seperti ini. Pada kenyataannya,
Aula Perang Dewa mustahil mengirimkan 10 dewa perang untuk tantangan di setiap tingkat karena mereka tidak memiliki tenaga yang memadai. Ini juga alasan mengapa Cao Dezi merekomendasikan Tang Wulin untuk membawa serta satu kelompok dengannya. Mereka akan mendapat keuntungan dengan cara ini. Chapter 1677, The Nin War God Jiang Zanheng. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa mereka tidak akan menerima tantangan secara langsung dari dewa perang di level terakhir lainnya jika mereka menang di level sebelumnya. Mereka akan ditantang dengan beberapa tes lain yang relatif lebih mudah. 10 dewa perang berdiri di sana dalam berbagai bentuk dan bentuk. Mereka semua mengenakan pakaian tempur tradisional hitam dengan garis-garis merah yang tampak kuno dan anggun. Seorang pria berdiri di tengah. Dia memiliki tubuh besar dan tinggi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jelas bahwa dia tampaknya menjadi pemimpin dari orang-orang lainnya. Pakaiannya tidak dilapisi dengan striations merah tetapi emas. Tang Wulin mengingat orang ini dari masa lalu. Dia telah bertemu dengannya di festival Just for a Spouse. Dia justru wakil master balai perang God, dewa perang berpengalaman, Skycrosser Douluo Guan Yue. Dia juga salah satu dari 3 limit Douluos di seluruh War God Hall. Dari 3 Douluos batas besar dari War God Hall, orang dengan kultivasi tertinggi secara alami adalah Master Hall Perang God. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Skycrosser Douluo sudah memasuki batas Douluo peringkat untuk waktu yang lama tapi dia tetap stagnan di peringkat kuasi demigod selama ini dan tidak memasuki ranah dewa. Masih ada beberapa perbedaan antara dia dan kuasi God Chen Xinji. Dia masihlah limit Douluo bagaimanapun caranya. Dia adalah salah satu kekuatan tempur paling kuat di dunia saat ini. Pada saat yang sama, dia juga seorang master armor pertempuran 4 kata. Tang Wulin mengungkapkan ekspresi kagum setelah melihat orang ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Halo, Tuan Hall Guan. Saat dia berbicara, dia juga telah mengungkapkan penampilan aslinya. Guan Yue tampaknya tidak terkejut dengan penampilan Tang Wulin. Sebaliknya, dia menghela nafas. Kamu masih datang setelah semua. Kenapa kamu harus melakukan ini? Tang Wulin juga menghela nafas. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Sekte Tang kami selalu memegang posisi netral dan kami jelas tidak ingin perang ini terjadi. Namun federasi memaksa kami untuk membuat pendirian publik. Selain itu, Akademi Shrek baru saja direkonstruksi. Ada ungkapan, orang jujur tidak menggunakan sindiran. Dia sudah memasuki War God Hall jadi dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Guan Yue menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk melewati putaran tantangan ini. Anda masih dapat memilih untuk pergi sekarang. Kalau tidak, nanti tidak akan semudah itu. Tang Wulin tersenyum. Ini pertama kalinya aku di War God Hall. Saya selalu berharap untuk datang ke sini. Saya di sini untuk mencari bimbingan dari semua dewa perang di sini. Radians berkilau di mata Guan Yue. Dia melirik Tang Wulin dengan tatapan mendalam dan berkata, "Karena ini masalahnya, maka kita akan mengundang Sekte Master Tang untuk melewati putaran tantangan kita ini. Mereka yang bisa mengalahkan dewa perang yang ditugaskan akan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya di bawah ini. Jika tidak, harap kembali ke tempat asal Anda. Namun, saya percaya bahwa Korps Angkatan Darat Pusat sudah siaga dan siap tempur di luar sekarang. Namun, menurut aturan War God Hall, Anda tidak berhubungan dengan kami segera setelah Anda pergi. Saya tahu aturannya. Terima kasih telah mengingatkan kami. Hall Master Guan, kami akan segera mulai." Saat Tang Wulin berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah teman-temannya. Semua orang mundur ke samping. Tatapan Tang Wulin menyapu banyak dewa perang selain Guan Yue. Tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga listrik yang dipilih untuk menjadi dewa perang utama War God Hall adalah semua master jiwa gelar Douluo. Setiap dewa perang diberi nomor miliknya. Setiap satu dari 10 dewa perang memiliki nomor yang milik mereka sendiri selain Guan Yue. Aturan seperti yang disebutkan oleh Guan Yue. Karena kerumunan orang, seseorang akan diizinkan untuk turun 1 tingkat setelah mengalahkan 1 dewa perang. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk turun. Oleh karena itu, Tang Wulin secara teoritis dapat memungkinkan pendamping yang sedikit lebih lemah untuk menantang Guan Yue. Dengan cara ini,
Mereka bisa menghindari pertempuran melawan limit Douluo ini. Mereka hanya perlu mengorbankan satu orang dari turun ke tingkat berikutnya dan ini adalah pilihan yang relatif terbaik. Namun, Tang Wulin punya rencana sendiri. Dia tidak akan menggunakan taktik untuk menghindari pembangkit tenaga listrik dan tidak ada yang akan tertinggal. Setiap orang dari mereka harus turun. Setelah memasuki aula perang-perang, Tang Wulin mengungkapkan identitasnya dengan cara yang mencolok. Salah satu tujuan penting dalam melakukan ini adalah untuk menunjukkan kemampuannya. Dia ingin menunjukkan War God Hall dan Federasi bahwa selain generasi yang lebih tua dari limit Douluos di Shrek Academy dan Tang Sek, ada juga generasi yang lebih baru dengan kemampuan yang kuat yang tidak boleh dianggap enteng. Tatapan Guan Yue melintas. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Kalian semua diizinkan untuk memilih dewa perang sebagai lawan sesuai keinginanmu. Termasuk aku. Pemenang diizinkan masuk ke level berikutnya di bawah ini dan yang kalah harus pergi." Tang Wulin berbalik dan melihat teman-temannya. Siapa yang pergi duluan? Gelatik yang lambat harus memulai lebih awal. Aku akan pergi dulu. Xie adalah orang yang berjalan keluar dan tersenyum melihat 10 dewa perang di sisi yang berlawanan. Tang Wulin tidak banyak bicara dan menepuk bahu Xie. Tatapan Xie menyapu banyak dewa perang di depannya. Aku ingin menantang War God 9. Ada total 18 dewa perang pokok di War God Hall. Selain itu, ada beberapa dewa perang cadangan juga. Orang-orang yang merespons tantangan kali ini adalah dewa perang resmi. Nomor 9 tidak dianggap di belakang dan juga bukan peringkat di depan. Itu dianggap peringkat moderat. Tidak ada keraguan bahwa menantang lawan yang lebih kuat akan membuat para sahabat nyaman. Xie memilih lawan dengan peringkat sedang untuk memberikan kesempatan pada teman-temannya kesempatan untuk menguji kemampuan dewa perang ini. Dewa perang 9 berjalan maju sementara sisa dewa perang mengikuti wakil aula Master Guan Yue ke tempat yang lebih jauh. God 9 sangat kurus. Dia memiliki penampilan yang biasa dan setiap bagian dari dirinya tampak tidak berbeda dari orang biasa lainnya. Akan sangat mudah baginya untuk larut dalam kerumunan orang dan menghilang jika ia berganti pakaian. Namun, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menjadi dewa perang peringkat ke-9 dari War God Hall. Dia benar-benar orang yang kompeten dan terlatih. Akademi Shrek, Xie, silahkan. Xie membuat gerakan mengundang. Ekspresinya berubah serius. Sejak dia mulai mengejar Yuanen Yehui saat itu, dia mulai berkultivasi dengan susah payah. Dia tidak pernah berhenti bekerja keras bahkan sampai sekarang dalam ketakutan bahwa Yuanen akan mencampakkannya dan dalam ketakutan bahwa dia tidak akan membuat pasangan yang layak untuk Yuanen. Terutama setelah Yuanen mengakui leluhur pertamanya dan kembali ke klannya. Dia melakukannya karena dia merasa agak stres di hadapan ayah mertuanya. Klannya adalah klan hebat dengan 2 limit Douluos. Selain itu, ada juga leluhur pertama yang merupakan pembangkit tenaga listrik peringkat Quasigot yang menakutkan. Dia berasal dari keluarga kecil jadi bagaimana dia bisa menjadikan dirinya pasangan yang layak bagi Yuanen jika dia tidak bekerja keras untuk dirinya sendiri. Akibatnya, Xie selalu berkultivasi dengan upaya ekstra meskipun faktanya dia selalu bercanda. Bahkan teman-temannya tidak tahu bagaimana Xie berkultivasi secara rahasia. Hanya ada Yuanen Yehui yang menyadari betapa banyak upaya Xie dalam kultivasinya untuk meningkatkan dirinya. Akibatnya, dia berhenti mengomel Xie supaya dia tidak stres lagi. War God Hall. God Perang ke-9. Jiang Zanheng. Judul, Api Guntur. War God 9 berkata dengan tenang. Dia tampak sangat tenang namun dia memancarkan perasaan badai yang mengamuk sebelum badai saat ini. Meskipun orang-orang dari Shrek sadar bahwa para dewa perang adalah semua pusat kekuatan gelar Douluo, masih mengejutkan bagi mereka ketika mereka mendengar Zanheng mengumumkan identitasnya sebagai dewa perang ke-9. Terutama ketika tempat ini di sini adalah wilayah War God Hall. Pencahayaan di tanah dan dinding di sekitarnya tiba-tiba redup. Segera setelah itu, lapisan layar cahaya lembut muncul. Tatapan Ling Zichen berkilau sejenak saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu harus menjadi perisai pelindung yang dibentuk dengan menggunakan sirkuit jiwa murni tanpa peralatan amplifikasi. Meskipun Tang Wulin memiliki pengetahuan yang cukup baik di sirkuit jiwa,
Itu tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan dengan ilmuwan seperti Ling Zichen. Dia menoleh ke samping. Apa bedanya? Ling Zichen berkata. Perbedaannya adalah ia dapat mencapai tingkat pertahanan setinggi itu tanpa menggunakan peralatan amplifikasi apapun. Sirkuit jiwa harus dibuat dengan bahan fondasi yang sangat berkualitas. Saya yakin itu adalah paduan kelas atas. Dengan kata lain, War God Hall sangat berharga. Lihat, pasti akan ada amplifikasi eksternal pada sirkuit jiwa pelindung ini. Ketika tingkat energi di dalam mencapai tingkat tertentu, amplifikasi eksternal akan muncul untuk menstabilkan perisai pelindung. Tang Wulin tercerahkan. Saya melihat War God Hall menerima dukungan penuh dari federasi. Sama sekali tidak mengejutkan bagi mereka untuk memiliki sumber daya yang baik. Ling Zichen berkata, sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Saya yakin bahwa saya akan bisa melakukan lebih baik dari itu jika saya diberikan materi itu. Ya, kamu yang terbaik. Tang Wulin tidak akan membantahnya karena dia tidak mencari masalah. Chapter 1678 Ilusionary Clones. Dalam perisai pelindung, Xie Xie dan Dewa Perang ke-9. Jiang Zanheng berdiri pada jarak 30 meter menatap satu sama lain. Aura mereka mulai berubah. Udara di sekitar tubuh Thunder Flame Douluo Jiang Zanheng sedikit melengkung. Orang bisa tahu dari statusnya judul Douluo bahwa dia adalah seorang master jiwa yang terampil dalam serangan. Bertentangan dengan Jiang Zanheng, Xie Xie tidak hanya tidak melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya, tetapi kehadirannya tidak jelas sebaliknya. Seluruh orangnya tampak sedikit ilusi. Dari Shrek Seven Monsters, hanya ada Tang Wulin yang kemampuannya benar-benar diikuti dengan minat dan dipelajari secara detail. Ini karena dia paling banyak terpapar pada publik. Sementara orang-orang lainnya relatif rendah hati. Akibatnya, bahkan War God Hall hanya berhasil mengumpulkan sedikit informasi tentang mereka. Mereka hanya menyadari bahwa Xie Xie adalah seorang guru jiwa tipe agility. Lagi pula, mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan informasi yang tersimpan di Shrek Academy saat itu. Dewa Perang ke-9. Jiang Zanheng tidak memandang rendah lawan karena usianya yang masih muda. Orang-orang yang bisa menjadi Shrek Seven Monster pastilah anak-anak surga yang bangga di dunia saat ini. Apakah dia tidak melihat Tang Wulin bertarung sendirian di tanah musuh di Kekaisaran Bintang Luo? Kedua siluet tiba-tiba bergerak pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka sudah menyetujuinya sebelumnya. Ledakan keras terdengar bergema dari bawah kaki Jiang Zanheng. Seluruh orangnya ditembak ke arah Xie Xie seperti bola meriam sementara Xie Xie tetap di tempat yang sama. Tubuhnya berkedip sekali dan dia berubah ilusi saat dia menghindar ke samping. 9 cincin jiwa yang tersusun rapi dilepaskan dari tubuh Jiang Zansheng. Ada 5 cincin ungu dan 4 jiwa hitam. Di sisi lain, cincin jiwa di tubuh Xie Xie tampaknya memancarkan rasa keindahan yang menakjubkan. Ada 7 cincin jiwa hitam dan oranye emas. Dia melepaskan 8 cincin jiwa. Cincin jiwa hitam adalah warna yang paling tidak mencolok dari semua cincin jiwa. Tetapi cincin jiwa oranye emas tampak megah. Seolah-olah 7 cincin jiwa hitam melengkapi cincin jiwa super yang dihasilkan dari perpaduan Frozen Glass berujung 8 saat itu mirip dengan banyak bintang di sekitar bulan. War Gods Hall Gods War memiliki mata yang tajam sehingga mereka secara alami bisa mengetahui pentingnya cincin jiwa oranye emas ini. Itu adalah cincin jiwa legendaris yang menjulang lebih dari 100.000 tahun cincin jiwa merah. Meskipun Xie Xie tampaknya adalah master jiwa 8 cincin, tidak ada dari mereka yang berani memandang rendah dirinya. Jiang Zanheng memegang tombak pendek di masing-masing tangannya. Tombak itu panjangnya sekitar 1,2 meter dan berwarna ungu tua. Sinar petir listrik berkilauan tidak jelas di permukaan tombak. Itu adalah jiwa bela dirinya. Thunder Flame Spears. Itu adalah jiwa bela diri dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Jiang Zanheng menikam tombak di tangannya ke tanah ketika berhadapan dengan penghindaran Xie Xie. Pada saat tombak bersentuhan dengan tanah, sepetak besar cahaya ungu gelap menyembur keluar dari tanah dan mengejar Xie Xie. Cakupannya sangat luas. Tang Wulin memikirkan sesuatu setelah menyaksikan adegan itu. Dia bisa mengatakan bahwa serangan itu tidak hanya tergantung pada kemampuan individu Jiang Zanheng, tetapi juga bergantung pada superioritas arena.
Ini adalah pengadilan rumahnya. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Perang akan memiliki pengetahuan dan keakraban yang lebih baik dengan arena. Ini tanpa diragukan lagi tidak bermanfaat bagi kelompok Tanggulin. Xie meregangkan tubuhnya saat dia terbang keluar secara horizontal. Dia membuat jungkir balik di udara untuk mengubah arahnya saat dia melompat secara diagonal untuk menghindari api guntur yang menyembur. Cincin jiwa ketiga di tubuh Jiang Zanheng berkilau. Api guntur memancar mulai mengubah bentuknya di langit dan berubah menjadi entitas seperti panah. Itu mengikuti tubuh Xie yang berubah arah dan mengejarnya. Sepertinya Xie tidak punya tempat untuk menghindar kali ini. Sementara itu, Xie mengayunkan tubuhnya sekali dan tiba-tiba membelah bayangannya menjadi dua. Seolah-olah tubuhnya dibelah dua. Pada saat yang sama tubuhnya membelah. Dia juga mempercepat untuk menghindari Thunder Flame Arrow yang datang dari depan dengan cara yang berbahaya. Kedua siluet redup secara bersamaan dan menghilang. Keduanya masih dalam keadaan ofensif eksplorasi sekarang dan telah menunjukkan keterampilan mereka juga. Thunder Flame Spears ditarik keluar dari tanah. Jiang Zanheng mengangkat tombak pendek di tangan kanannya tinggi di atas kepalanya saat cincin jiwa kelima di tubuhnya berkilau dan cincin cahaya ungu gelap menyebar dari tombak api guntur yang terangkat. Itu adalah keterampilan jiwa kelimanya. Thunder Flame Array. Suhu di seluruh tingkat pertama arena neraka tiba-tiba dinaikkan. Fragmen petir muncul dalam cahaya yang menyebar dalam bentuk bit hancur. Ini adalah skill jiwa tipe jangkauan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai serangan langsung. Namun, ia mampu memperkuat ketebalan elemen petir dan api dalam jangkauan area yang sangat besar sehingga keterampilan jiwa Jiang Zanheng lainnya akan sepenuhnya diperkuat. Di sisi lain, efek lain dari menggunakan keterampilan jiwa ini di sini adalah bahwa ia digunakan untuk mencari Xie yang tidak terlihat seperti radar. Setiap dewa perang di sini berperang dan berpengalaman. Mereka telah menemukan lebih banyak jiwa bela diri daripada bintang. Akibatnya, mereka tidak akan pernah panik terlepas dari seberapa kuat kemampuan lawan mereka dan mereka akan selalu menemukan cara untuk merespons. Namun, Jiang Zanheng terkejut mengetahui bahwa Thunder Flame Array-nya telah menutupi area hampir seluruh arena. Namun dia masih tidak dapat mendeteksi keberadaan Xie. Kemampuan sembunyi-sembunyi yang sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Tepat ketika pikiran itu muncul dalam pikiran Jiang Zanheng. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba maju ke depan dan mencambuk Thunder Flame Spear di tangan kirinya ke belakang pada saat yang sama. Hamparan besar guntur disulap. Salah satu siluet Xie berkelebat dalam ilusi. Dia meringkuk tubuhnya saat dihadapkan oleh api guntur yang bertiup ke wajahnya. Dia mundur dengan cepat dari dorongan api guntur tetapi tubuhnya masih ternoda oleh mereka. Aku menemukannya. Radiance berkilau di mata Jiang Zanheng. Dia mendarat di tanah dan hendak berbalik untuk mengejar Xie. Namun, dia merasakan perasaan krisis yang hebat di dalam hatinya saat ini. Dia menerkam maju sesuai dengan firasatnya tanpa sedikit pun keraguan. Aliran cahaya dingin yang tajam secara bersamaan terbang melewati punggungnya. Jiang Zanheng adalah gelar 93 judul Douluo. Pada peringkatnya, kemampuannya untuk memprediksi bahaya sangat kuat. Kekuatan jiwanya telah menghasilkan reaksi stres sekaligus ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwanya dilepaskan secara alami. Namun, perasaan yang datang dari punggungnya sangat tak terduga. Apalagi itu sangat tajam. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan jiwa yang memancar keluar dari punggung Jiang Zanheng dengan paksa terbelah. Aliran cahaya dingin masih berhasil menyapu melewati punggungnya. Meskipun dia sudah bereaksi dengan cepat, bajunya masih robek dari luka. Dia berbalik dengan paksa dan menyapu Thunder Flame Spear-nya ke bagian belakang tubuhnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua di tubuh Jiang Zanheng bersinar. Sepotong besar api guntur menyembur keluar dari seluruh tubuhnya untuk mengusir kekuatan jiwa yang tajam yang bosan ke tubuhnya. Aku ceroboh lagi. Bocah itu sangat berbahaya. Pada saat yang sama ketika Jiang Zanheng merasa terkejut dan marah di dalam hatinya, dia bermandikan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Kalau bukan karena indera yang dilengkapi secara inheren sebagai judul Douluo, mungkin dia akan ditipu nyata.
Tidak ada keraguan bahwa retret Xie sebelumnya dan klonnya yang diselimuti oleh api guntur adalah bagian dari perangkap yang diletakkan oleh lawan. Satu klon yang disambar api guntur sudah menghilang tanpa jejak. Api guntur pelindung Jiang Zanheng bereaksi pada saat ini sekali lagi. Xie menghilang lagi setelah menyelinap menyerang Jiang Zanheng. Namun, dua siluet muncul di kedua sisi Jiang Zanheng tanpa pemberitahuan dan menggunakan serangan yang sama untuk memotong ke arah tubuhnya. Tidak hanya itu, ada juga aliran cahaya dingin yang tiba dalam sekejap di atas kepala Jiang Zanheng. Jiang Zanheng seharusnya tidak berada dalam posisi yang sulit ketika ia bertarung melawan seorang guru jiwa tipe agility karena basis kultivasi judul Douluo peringkatnya. Namun, Xie benar-benar terlalu cepat dan cepat untuk kesempurnaan. Selain itu, Jiang Zanheng bingung karena kurang memahami lawan. Sekaligus, Jiang Zanheng dalam kegilaan untuk menanggapi serangan Xie. Thunder Flame Spears di tangannya menyemburkan kekuatan jiwa dan dia seperti gunung berapi yang meletus. Dia hanya berhasil menghentikan klon yang menyerang dari segala arah satu persatu saat terdengar suara petir yang meledak. Namun, siluet Xie menghilang lagi ketika semua klonnya telah menghilang. Sisa Dewa Perang tidak bisa tidak saling menatap setelah melihat ini di luar arena. Bagaimana mereka merespons jika mereka menghadapi situasi ini? Shrek Seven Monsters sebenarnya sangat kuat. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh War God Hall, usia rata-rata Shrek Seven Monsters harus lebih dari 20 tahun dan pastinya kurang dari 30 tahun. Mereka mampu mencapai basis kultivasi seperti itu pada usia yang sangat muda. Terlebih lagi, orang ini hanyalah seorang lelaki kecil yang tidak mencolok di antara mereka. Apa yang akan terjadi jika itu adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters? Tang Wulin. Chapter 1679, Xie's Eight Soul Skill. Ekspresi Jiang Zanheng tetap tidak berubah. Tapi dia masih geram ketika dia menghentikan nyala guntur. Tidak ada keraguan bahwa dia bingung. Dan pakaiannya sobek. Selain itu, konsumsi kekuatan jiwanya selama pertarungan sebelumnya benar-benar jauh melebihi Xie. Ini sudah menunjukkan bahwa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sejak kapan itu begitu melelahkan ketika judul Douluo bertarung melawan Soul Douluo? Namun, dia sangat sadar bahwa ada sesuatu yang salah tentang jiwa bela diri lawan. Baik kekuatan spiritual dan keterampilan jiwanya tidak bisa mendeteksi lokasi tepatnya lawan. Ini akan menimbulkan masalah besar baginya. Haruskah saya melepaskan armor perang saya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan saya serta kemampuan deteksi? Akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk menembus pertahananku dengan melindungi armorku. Meskipun dia mempertimbangkan hal ini, Jiang Zanheng adalah dewa perang ke-9 dari War God Hall sementara lawannya hanya Soul Douluo. Guntur api Douluo Jiang Zanheng merasa cukup enggan untuk menjadi yang pertama melepaskan baju perangnya. Begitu banyak rekannya dan wakil aula balai mengawasinya dari samping. Jika dia melepaskan baju perangnya terlebih dahulu karena ancaman yang tidak ada, dia akan berakhir menjadi bahan tertawaan. Kan? Ketika perbedaan antara basis kultivasi mereka begitu kecil. Menjadi yang pertama untuk melepaskan avatar jiwa bela diri seseorang dan baju besi dalam pertempuran tuan jiwa umumnya dilihat sebagai pertunjukan kelemahan. Seolah-olah dia mengakui bahwa dia tidak bisa melawan lawan ini tanpa menggunakan kemampuannya yang lebih maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima hati Jiang Zanheng. Pencahayaan di sekitarnya tiba-tiba redup saat Jiang Zanheng dengan cepat menenangkan dirinya. Ada kilatan cahaya di matanya. Dan dia menusukkan kedua tombak di tangannya ke langit. Dia tidak berani bertindak ceroboh kali ini. Api guntur berkobar ke segala arah, menutupi seluruh area. Dia percaya serangan jarak jauhnya akan mengungkapkan lawannya dengan pasti. Tidak peduli seberapa efektif silumannya. Saya tidak peduli berapa banyak klon yang Anda miliki. Saya lebih suka mengkonsumsi diri saya sedikit lagi. Lagi pula, masih ada perbedaan antara basis budidaya mereka. Jiang Zanheng tiba-tiba merasa seolah-olah api gunturnya dibombardir entah dari mana. Dalam sepersekian detik, aliran aura setajam pisau menghantamnya dari segala arah seperti bilah. Dia telah menyemprotkan lebih banyak api guntur kali ini. Tapi dia masih merasa seperti telah terpotong-potong. Itu adalah serangan yang luar biasa.
Sementara Jiang Zanheng berdiri di sana dengan heran. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang keenam. Itu adalah bola api petir yang menyembur keluar dari tubuhnya seperti bunga yang mekar. Itu adalah serangan jarak jauh dan sangat kuat. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya. Thunder Flame Bloom. Jiang Zanheng tampak seperti dewa perang api guntur saat dia berdiri di nyalanya yang mekar. Dikelilingi oleh nyala gunturnya, dia tampak sangat kuat. Namun, Jiang Zanheng tiba-tiba menyadari bahwa penglihatannya sedikit buram. Dia melihat seberkas cahaya redup tiba di hadapannya dalam sekejap. Thunder Flame Bloom-nya yang perkasa benar-benar tidak mampu menahan sinar cahaya saat tiba di depan matanya seketika. Jiang Zanheng menjadi pucat karena ketakutan. Dia akan segera melepaskan baju perangnya saat dia menghadapi krisis yang sangat mungkin fatal. Pada saat itu, dia merasakan gelombang rasa sakit di dalam tubuhnya. Aura tajam yang menggali ke dalam tubuhnya sebelumnya telah dibersihkan oleh nyala guntur. Tetapi tiba-tiba melonjak melaluinya lagi. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga kemampuan fisiknya untuk mengendalikan baju perangnya terganggu. Sinar cahaya membekas di kepalanya dalam hitungan detik. Jiang Zanran merasakan esensi, energi dan semangatnya mengencang sesaat. Dia mampu merasakan semua yang terjadi. Tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Guntur Flame Bloom di sekeliling juga telah bubar ketika dia kehilangan kendali atas itu. Siluet yang menyerupai hantu muncul tepat di depan Jiang Zanheng. Itu Xie, memegang belati di masing-masing tangannya. Dia mendorong kedua bilah ke leher Jiang Zanheng. Lengan kanan Xie dan seluruh tubuhnya dibalut baju perang. Armor itu tidak lengkap dan tampak ilusi. Itu sangat redup sehingga tidak mungkin seseorang bisa melihat keadaannya dengan jelas. Namun demikian, itu nyata. Dan auranya dapat dirasakan samar ketika berfluktuasi antara ilusi dan kenyataan. Itu baju perang pertempuran 4 kata. Di luar arena, Skycrosser Douluo Guan Yue mengucapkan kata-kata ini. Dewa perang tidak bisa mengatakan pentingnya armor perang Xie. Tapi dia adalah limit Douluo dan juga master armor pertempuran 4 kata. Bagaimana mungkin dia gagal mengenalinya? Armor perang 4 kata memiliki aura yang unik karena armor seperti itu mirip dengan makhluk hidup dengan pikirannya sendiri. Bahkan, ia bisa mengambil alih untuk tuannya pada saat-saat penting dalam pertempuran. Akibatnya, resonansi mirip dengan antara makhluk hidup dari spesies yang sama akan dihasilkan ketika armor pertempuran 4 kata yang berbeda bertemu satu sama lain. Tentu, Guan Yue bisa merasakan itu. Aku bersyukur atas kesediaanmu untuk menyerah padaku. Ada kilatan cahaya di mata Xie setelah dia menarik belati. Saat itulah Jiang Zanheng merasakan beban di tubuhnya meringankan. Perasaan menjadi benar-benar beku telah menghilang. Hanya pada titik ini Jiang Zanheng menemukan bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Itu tidak termaafkan. Dia belum melepaskan armor tempurnya untuk menyelamatkan muka. Sebaliknya, lawannya mampu melepaskan baju perangnya kapan saja saat disembunyikan dalam gelap tanpa sepengetahuan Jiang Zanheng. Sinar cahaya yang tidak mencolok yang tiba-tiba melesat ke arahnya tadi tampak sederhana di permukaan. Tapi jelas bukan itu yang tampak. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menembus keterampilan jiwa keenamnya dengan begitu mudah? Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Perisai pelindung War God Hall tidak kedap suara. Dia mendengar ketika Guan Yue mengatakan, armor pertempuran 4 kata. Meskipun baju besi di tubuh Xie jelas bukan pakaian lengkap, itu masih baju perang 4 kata. Selain itu, amplifikasi armornya telah membawa basis budidaya kekuatan jiwanya ke tingkat Jiang Zanheng. Itu juga memperhitungkan armor pertempuran 3 kata Joan Zanheng, yang bahkan belum dilepaskannya. Bagaimanapun, tidak peduli betapa menyesalnya dia atau betapa dia mengakuinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Apalagi dia dipukuli habis-habisan. Itu adalah kerugian besar yang membuatnya malu. Apa sinar cahaya sebelumnya? Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Xie. Dia hampir tidak pernah menunjukkan keterampilan khusus itu bahkan sebelum teman-temannya. Itu adalah penghilangan lintas. Itu bisa bergantian antara waktu dan ruang. Tidak mungkin untuk menjaga dari serangan ini. Jika Jiang Zanheng mengenakan armor 3 kata, dia akan mampu menahan sebagian dari kekuatannya. Namun,
Xie telah secara akurat meramalkan bahwa pola pikir Jiang Zanheng tidak akan membiarkannya memanfaatkan zirahnya dengan mudah. Di sisi lain, Xie tidak punya keraguan seperti itu. Pada awal pertempuran, ia memanfaatkan Jiang Zanheng untuk tidak menggunakan kondisi mental masing-masing. Pada saat itu, dia segera meluncurkan serangannya yang paling tangguh. Ini bukan hanya keterampilan jiwa ke-8 Xie tetapi juga keterampilan jiwa yang paling ia kontrol. Selain itu, Crossing Assassination juga dilengkapi dengan kemampuan ofensif yang luar biasa. Seandainya Xie tidak menarik bagian kedua dari serangan Crossing Assassination, lautan roh Jiang Zanheng akan dipukul langsung. Sangat mungkin itu akan membuat kerusakan permanen padanya. Assassination Crossing diperkuat oleh armor pertempuran 4 kata sangat mengagumkan. Jiang Zanheng mungkin belum tentu bisa menahan serangan frontal dari Xie bahkan jika ia sepenuhnya dilindungi oleh baju sirah pertempuran. Banyak dewa perang dari aula perang dewa semuanya terdiam. Orang-orang di sisi Akademi Shrek masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Tidak pernah menghiraukan lawan. Bahkan mereka merasa sulit dipercaya bahwa Xie bisa menang begitu cepat. Saat dia menyaksikan Xie berjalan kembali ke mereka, Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Roh Kudus Douluo Yali kepadanya baru-baru ini. Pada saat itu, Yali memberitahu Tang Wulin bahwa Xie telah mengalami peningkatan yang paling baru. Jika dia bisa melanjutkan dan mempertahankan tingkat seperti itu, sangat mungkin bahwa dia akan menjadi master jiwa ketangkasan nomor 1 di benua ini di masa depan. Tang Wulin berasumsi bahwa ini adalah sebagian besar upaya ibu baptisnya untuk mendorong Xie. Xie juga ada di sana pada waktu itu dan dia berulang kali mengatakan dia tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Mengingat apa yang baru saja terjadi, sepertinya kata-kata Yali tidak berlebihan. Xie bahkan belum mencapai titel Douluo Rank, tetapi sudah mampu mengalahkan War God Hals War God 9. Lebih penting lagi, Tang Wulin menemukan bahwa Xie berbeda dari dirinya sebelumnya. Sebelumnya, ia akan lebih atau kurang menggunakan trik dalam pertempuran. Pada titik ini, taktiknya tampaknya terdiri dari segudang perubahan. Meskipun menjadi rekan satu timnya, Tang Wulin mendapati bahwa dia kesulitan memahami beberapa metodenya. Chapter 1680, Gluttony Douluo. Baru-baru ini di Akademi Shrek, Tang Wulin telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk menyelesaikan penyempurnaan surgawi untuk teman-temannya dan bekerja bersama mereka untuk membuat baju tempur pertempuran 4 kata. Ini karena begitu mereka adalah master armor tempur 4 kata. Itu akan menjadi perubahan menyeluruh bagi Shrek Seven Monsters. Akibatnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan yang lain dalam pelatihan tim. Sisanya mereka pada dasarnya pergi sendiri dan berkultivasi sendiri. Sepertinya tingkat evolusi teman-temannya jauh lebih tinggi daripada yang dia bayangkan ketika menilai situasi sekarang. Sepertinya itu adalah keharusan untuk latihan bersama. Kakak, apakah aku baik-baik saja? Xie melewati Tang Wulin sambil tersenyum. Tang Wulin memberinya acungan jempol. Xie tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan melewati Tang Wulin. Namun, suara Tang Wulin bergema di telinganya. Biarkan aku mencoba ketika kita kembali. Sudah terlalu lama sejak aku berdebat denganmu. Pria ini, yang berharap untuk menjadi guru jiwa tipe agility nomor 1, terhuyung-huyung. Wajahnya berubah suram sekaligus. Sistem assault secara alami mendominasi sistem agility. Selain itu, Tang Wulin bukan Jiang Zanheng. Kekuatan spiritual tingkat pemikiran-pikirannya akan memastikan bahwa kemampuannya untuk mendeteksi perubahan naga ruang waktu lebih akut daripada Jiang Zanheng. Lebih penting lagi, Xie secara inheren lebih takut ketika ia bertarung melawan Tang Wulin. Dan Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin menekan jiwanya. Kau benar-benar pamer. Kamu pantas mendapatkannya, kata Yuanen Yehui sambil tersenyum. Kau benar-benar pamer. Anda pantas mendapatkannya. Yue Zhengyu selalu memiliki selera untuk Schadenfreude. Xie membuat gerakan tangan yang menghina Yue Zhengyu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lagi pula dia sudah menang dan misinya selesai. Sementara itu, yang paling gemuk dari banyak dewa perang berjalan maju. Pinggang pria ini mungkin lebih besar dari tinggi badannya. Dan dia memiliki senyum manis di wajahnya.
Dia tampak agak mirip dengan Smiley Face Dou Luo Hujie yang ditemui Tang Wulin dan yang lainnya di Star Luo Empire. Pria ini menamparkan perutnya dan berkata kepada tim Tang Wulin. Saya mendengar bahwa salah satu dari Shrek Seven Monsters adalah master jiwa tipe makanan yang jiwa bela dirinya adalah roti. Jiwa bela diri saya terkait dengan makanan. Mengapa kita tidak saling bertarung? Pria itu memiliki nomor 14 di tubuhnya. Dia adalah dewa perang ke-14. Su Lizzie tertegun sejenak. Sepertinya tindakan dewa perang yang mengambil inisiatif untuk memperpanjang undangan berbeda dari protokol War God Hall yang biasa. Bagaimanapun, lawan telah mengambilnya sendiri untuk mengeluarkan tantangan. Jadi Su Lizzie tidak bisa menunjukkan pengecut. Dia melirik Tang Wulin yang menanggapi dengan anggukan. Peran paling penting Su Lizzie adalah sebagai seorang master jiwa tambahan. Namun, seiring waktu, basis budidayanya telah benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang istimewa di antara Shrek Seven Monsters. Lawan itu peringkat ke-14 dari Dewa Perang. Jadi Tang Wulin merasa itu tidak akan menjadi masalah bagi Su Lizzie untuk bertarung melawan musuh seperti itu. Karena itu, Su Lizzie berjalan keluar juga. Sosok mereka agak mirip. Tetapi lawan di sisi yang berlawanan bahkan lebih gemuk. Shrek Seven Monster. Su Lizzie ingin mencari bimbingan darimu. War God 14 terkekeh dan berkata. Ling Chen. God War 14 War God Hall. Judul, Kerakusan. Bebas gula. Judul macam apa itu? Su Lizzie tertegun sejenak. Tidak bebas gluten. Tapi kerakusan. Istilah untuk terlalu banyak makan. Akulah keragu-raguan Dou Luo. Hehehe. Sudut bibir Su Lizzie berkedut sekali. Pria ini memanggilku untuk sebuah tantangan. Tidak mungkin dia mencoba memakanku. Kan? Kerakusan Dou Luo. Judulnya sangat aneh. Jiwa bela diri macam apa yang akan dimilikinya? Ayo. Biarkan dua pria gemuk seperti kita mengenal satu sama lain. Dibandingkan dengan Thunder Flame Dou Luo, yang tidak menikmati obrolan ringan. Glutoni Dou Luo tampak sangat hangat. Su Lizzie tersenyum juga. Tentu. Babak kedua tantangan Akademi Shrek melawan War God Hall adalah pertempuran antara dua pria gemuk. Keduanya berjalan ke perisai pelindung. Kerakusan Dou Luo Ling Chen tetap tersenyum sepanjang waktu. Dia memberi isyarat pada Su Lizzie. Dapatkah kita memulai? Mari kita mulai. Su Lizzie mengangguk dengan serius. Beri aku beberapa roti. Kerakusan Dou Luo terkekeh. Lalu, dia pindah. Sungguh mengejutkan melihat sosoknya yang besar dan berdaging ketika dia mulai bergerak. Dia sepertinya bergerak sangat cepat. Dia berjongkok di tumitnya. Sepertinya dia sedang berusaha menciptakan momentum dengan menggunakan sosok besarnya untuk bangkit kembali. Pada saat berikutnya, dia tiba di hadapan Su Lizzie seperti bola meriam. Lengannya terentang ke depan saat dia menyihir sepasang tongkat pendek di tangannya. Dia mendorong staf di perut Su Lizzie. Aku akan dikurung. Saya telah ditipu. Orang ini dari sistem agility. Su Lizzie sadar bahwa dia telah tertipu sekilas. Tidak ada keraguan bahwa master jiwa tipe makanan paling takut pada master jiwa tipe agility meskipun mereka memiliki sejumlah kemampuan bertarung. Ini karena lawannya sangat cepat sehingga dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melepaskan keterampilannya. Su Lizzie tidak berusaha menghindar karena dia memiliki perkiraan kecepatan yang jelas. Kaki kanannya jatuh ke belakang setengah langkah sehingga dia bisa berdiri lebih kuat sementara dia mendorong tangannya ke depan secara bersamaan. Dalam sepersekian detik, telapak tangannya telah berubah menjadi batu giok. Aura tubuhnya juga telah mengalami transformasi yang bisa membalikkan langit dan bumi menjadi stabil seperti gunung. Ding, ding. Ada dua cincin renyah. Dua staf pendek bangkit setelah melakukan kontak dengan tangan giok misterius. Su Lizzie terguncang saat dia meluncur mundur. Keragu-raguan Dou Luo meliriknya dengan heran. Tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Dia mulai berputar seperti gasing dan tiba di belakang Su Lizzie hampir dalam sekejap. Su Lizzie dengan cepat berbalik dan mengayunkan tangannya. Dia masih menggunakan tangan giok misterius untuk memblokir serangan lawan. Gerakan glutoni Dou Luo sangat cepat. Tetapi Su Lizzie juga menunjukkan sisi lincahnya. Dia berdiri di tempat yang sama dan memutar tubuhnya berulang kali. Dia tidak berusaha untuk bersaing dengan kecepatan lawan.
Dia terus tangan giok misteriusnya dekat untuk membela diri. Suara berisik terdengar bergema sesekali. Namun, sepertinya situasi Sulizi tidak terlihat bagus. Bahkan, dia belum melepaskan jiwa bela dirinya karena lawannya tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada kenyataannya, jiwa bela dirinya hanya roti. Jadi sulit untuk mengatakan seberapa efektif itu dalam pertempuran ini. Keduanya terlibat pertempuran jarak dekat di area kecil. Kekuasaan Douluo lebih unggul. Ekspresi Skycrosser Douluo Guan Yue tidak rileks hanya karena pertarungan tampaknya berjalan dengan cara mereka. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan jika mereka memenangkan putaran ini, lawannya adalah master jiwa tipe makanan. Gat-Gat Votin. Dedavo kerakusan adalah dari sistem agility. Jadi dia jelas-jelas mengintimidasi lawan. Dengan demikian, itu tidak akan menjadi kemenangan yang mulia. Selain itu, Guan Yue telah mengamati bahwa para pemuda ini di pihak Akademi Shrek yang dipimpin oleh Tang Wulin tampaknya tidak terpengaruh oleh kemajuan putaran. Mereka tidak menunjukkan kecemasan apapun hanya karena Sulizi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini agak tidak normal. Mungkin itu karena mereka sangat percaya diri dengan teman-teman mereka. Xie memenangkan pertandingannya dengan sangat santai. Meskipun Thunder Flame Douluo ceroboh, kualitas yang ditampilkan oleh Xie benar-benar melampaui harapan Balai Perang Dewa. Ini adalah alasan sebenarnya di balik hilangnya War God Hall. Shrek Seven Monster yang tidak mengungkapkan dirinya banyak memiliki kemampuan ampuh dalam pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, jiwa bela dirinya sangat aneh. Jadi ini jauh melampaui apa yang mereka harapkan. Jika salah satu dari Shrek Seven Monsters memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dengan anggota lainnya ini? Mungkinkah sesederhana ini? Seorang master jiwa tipe makanan yang memiliki keterampilan bertarung hebat sudah ada dalam sejarah Sekte Tang dan Shrek. Itu adalah Kukeri God Oscar dari Shrek Seven Monsters generasi pertama. Akibatnya, Guan Yue tidak merasa nyaman sama sekali. Dia telah mengikuti pertempuran dengan cermat selama ini. Dalam persepsinya, kedatangan kelompok dari Shrek juga merupakan ujian bagi War God of War God Hall. Pada saat yang sama, itu adalah kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk belajar tentang satu sama lain. Ding! Ada suara dering lain. Lebih keras dari yang sebelumnya. Tangan Sulizi terlempar dari pukulan dan tubuhnya terbuka. Dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak tahan lagi. Karena dia tidak berhasil melepaskan jiwa bela dirinya sekaligus. Lawannya adalah kekuatan besar judul Douluo peringkat. Setelah serangkaian serangan, staf pendek Glutoni Douluo digunakan untuk meluncurkan aliran keterampilan jiwa yang berkelanjutan termasuk tusukan, ledakan, air mata, dan banyak lainnya. Tangan giok misterius tampaknya telah melemah setelah waktu yang lama. Bersambung.